Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba memberi gambaran atas pertanyaan dari Mas. Aduh, siapa tadi? Aduh. Oke, ini buat teman-teman semua aja ya, yang baru mulai menggeluti dunia merpati. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum bisa dibayangkan atau belum bisa melihat pada burung-burung ya, terutama masalah rabaan atau tulangan. Maksudnya ini tulangan, karena ada teman subscriber yang menanyakan tulangan yang kasar itu yang bagaimana, tolong dicontohkan. Sebenarnya tulangan yang kasar itu ya, kadang cuma pakai feeling, Mas. Siapa ini tadi, dan juga teman-teman ya, teman-teman semua aja. Kadang cuma pakai feeling, kadang dilihat dari bentuknya, orang bisa melihat kalau itu pegangan kasar. Tapi kalau ditanyakan pegangan kasar yang atau tulangan kasar yang bagaimana, itu sebenarnya bisa juga kita rasakan. Itu biasanya kalau burung yang tulangannya kasar itu kalau kita pegang, itu serasa kita pegang tulang ya, Mas. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian banyak memegang burung, kemudian ada yang dipegang itu cuma terasa otot, kemudian cuma terasa bulu, kemudian ada juga yang terasa tulang keras gitu ya, kokoh gitu, dipegang itu kayak keras gimana gitu. Di tangan itu terasa tulang ya, bukan terasa daging atau terasa otot. Itu biasanya yang saya asumsikan atau saya anggap itu sebagai tulangan yang kasar. Itu biasanya pada burung-burung pos itu kentara sekali rasanya gitu ya. Rasa waktu memegang itu tulang semua gitu. Jadi kesannya kasar gitu, dipegang itu nggak lembut, nggak enak gitu ya. Kalau kita pegang terasa kasar, itu berarti tulangannya kasar. Kemudian bisa dilihat dari sayap ya, sayap kiri kanan itu biasanya dia agak renggang atau mekongkong, itu biasanya karena dia tulangannya kasar. Walaupun ada juga yang tulangannya agak kasar ya, agak kasar bukan kasar. Itu bisa rapat juga bisa, tapi kebanyakan kalau yang bertulang kasar atau agak kasar itu kebanyakan itu agak mekongkong, agak ada sela antara badan sama sayap, itu ada sela. Itu biasanya karena pegangannya atau tulangnya, maksudnya tulangnya itu tulang kasar. Kemudian kalau tulang yang halus biasanya itu yang terpegang di tangan itu rasanya seperti daging atau otot. Itu biasanya tulangannya kasar, tulangannya halus. Untuk ketebalan tulang biasanya sedang, dan dia biasanya keturunan atau silangan dari burung Jawa. Kebetulan dia keluar di tulangannya itu tulangan Jawa. Jadi tulangannya itu agak masuk ke dalam, dibuntel ya, apa dibuntel ya? dibungkus pakai otot. Dibungkus pakai otot, jadi yang terasa di pegangan itu terasa otot. Kemudian kalau yang tulangan tipis biasanya juga kurang lebih begitu. Karena kalau dia sudah sering terbang, itu biasa tertutup atau ya tertutup otot gitu ya, tulangnya tertutup otot. Walaupun pada tulangan yang kasar itu juga tertutup otot bisa karena sudah terlatih gitu ya, tapi rasa tulang itu tetap ada, teman-teman semua. Rasa tulang itu tetap kerasa keras gitu ya, itu tulangan kasar. Dan biasanya untuk tulangan kasar itu dia terbangan turunnya itu di bawahnya itu juga kasar sekali, buluk gitu ya, atau bahkan menjatuhkan diri.
Walaupun nanti pada kenyataannya di lapangan ada juga yang burung yang tulangannya halus, tulangan-tulangan Jawa itu mungkin karena dia terbawa emosi atau bagaimana, karena karakter dia, karakter tarung misalnya ya, dia bisa saja menjatuhkan diri. Misalnya dia ditinggal turun, kemudian dia nyalip begitu sampai dia mungkin lupa ngerem apa gimana, itu gitu bisa. Itu bisa ada. Tapi yang jelas rata-rata burung yang tulangannya kasar di bawah tetap kasar. Itu keuntungan tulangan kasar. Ya teman-teman semua. Untuk keuntungan tulangan halus itu biasanya lossnya bagus, kemudian bawaannya rapi atau agak kasar sedikit. Kalau tulangan tipis, kita jarang memakainya. Biasanya kurang tebal tulangannya gitu ya kalau untuk pemain-pemain, karena biasanya nanti ngebom 1-2 kali dia udah kapok, udah nggak mau nerusin ngebom lagi. Itu biasanya yang terjadi, kecuali ada faktor X ya, misalnya di doping atau apa, saya nggak tahu itu karena saya belum memakai doping. Untuk saat ini saya masih pakai jamu-jamuan herbal untuk pemulihan tenaga atau penjaga kesehatan. Mungkin kalau sudah ada doping yang kimia itu mungkin walaupun tulangannya tipis ataupun agak tipis, ngebom berkali-kali nggak masalah. Tapi yang jelas untuk yang kasar sama yang tulangan Jawa, kemudian dia punya karakter yang turunnya itu suka ngewet gitu ya, itu biasanya kasar berkali-kali nggak apa-apa. Walaupun nanti kalau kasarnya sampai berlebihan juga ada kapoknya juga, makanya pemain-pemain itu suka dikasih doping atau apalah gitu. Kalau itu saya sendiri jarang, atau bahkan belum pernah ya, belum pernah untuk memakai doping kemudian saya lombakan atau apa. Biasanya saya cuma pakai jamu-jamu ramuan sendiri atau jamu-jamu yang dari beli, yang jelas dia masih kelas herbal. Itu ya teman-teman semua ya, kurang lebih gitu ya. Selain dari bisa dilihat, kalau orang yang sudah sering memegang kemudian mengamati burung itu, tulangan kasar aja udah kelihatan dari tongkrongannya. Kemudian dengan feeling kita pegang langsung, oh ini tulangan kasar. Tapi yang secara jelasnya kalau dipegang itu terasa tulang semua, itu biasanya tulangannya kasar. Walaupun nanti dia sudah terlatih kemudian dibalut oleh otot-otot itu, tapi tetap terasa keras. Beda dengan yang ngaret ya. Kalau ngaret itu biasanya ada unsur Jawanya di tulangannya, kemudian dia terbungkus otot yang tebal, itu biasanya dipegang ngaret. Itu ya teman-teman, semoga ini bisa memberi gambaran walaupun kurang jelas ataupun kurang apa ya, kurang gampang dimengerti, tapi mudah-mudahan kalau ditonton kemudian dibayangkan kemudian megang burung, mungkin bisa ya, mungkin bisa mengartikan, iya ini pegangan yang kasar, ini pegangan yang halus, lentur, ngotot dan lain-lain. Itu ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan semacam referensi untuk pemilihan burung bagi teman-teman yang sedang mencari burung yang seperti yang diinginkan. Semoga ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.